sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida. Yang saya hormati Mbak Didi. Selamat sore Mbak Didi. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Mahfud Siddiq. Izin saya sharing ya. Ini saya sharing dari perspektif teoritik dan hasil beberapa riset ya. Saya sebetulnya ada slide yang mau saya tampilkan. Atau sambil menunggu, saya mau cerita sedikit bahwa kalau sekarang ini disebut terjadi polarisasi politik, sebetulnya polarisasi politik itu adalah sebuah keniscayaan di sebuah negara demokrasi gitu ya. Terutama demokrasi yang sebetulnya demokrasi di dunia itu sekarang diarahkan pada yang disebut dengan demokrasi liberal. Jadi ada sebuah riset yang secara rutin dikeluarkan oleh majalah The Economist yang berbasis di London. Mereka setiap tahun mengeluarkan yang disebut dengan indeks demokrasi gitu. Nah, itu meranking negara-negara di dunia berdasarkan beberapa kriteria. Nah, tahun 2021 ini secara umum indeks demokrasi itu menunjukkan penurunan. Karena apa? Karena COVID, karena pandemi. Jadi pandemi ini dianggap mengancam kebebasan individu, gitu. Karena pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengekang kebebasan individu. Orang dibatasi aktivitasnya, kemudian aktivitas-aktivitas demokrasi yang membutuhkan tatap muka itu menjadi berkurang. Nah, itu terjadi secara umum di seluruh dunia. Penurunan ini terjadi juga tahun 2010. Pada waktu itu ada dampak dari itu ya, global financial crisis gitu. Nah, berulang penurunan gitu ya. Nah, karena ini perspektifnya adalah demokrasi liberal, memang prinsip keterbelahan itu sebetulnya nyaris tak terelakkan gitu. Karena dalam politik itu menuntut kejelasan. Anda ada di sebelah mana gitu. Anda ada di kanan atau kiri gitu ya. Anda ideologinya basisnya apa. Itu kejelasan gitu. Jadi kita tidak bisa bersikap abu-abu dalam politik gitu. Nah, persoalannya di Indonesia itu pembelahan itu tidak semata-mata terjadi karena basis ideologi. Banyak partai politik yang tidak jelas klaimnya sebetulnya ideologinya itu apa. Mereka cenderung berada di tengah karena apa? Lebih karena pertimbangan pasar. Pasar di tengah itu banyak. Kalau kanan mungkin sekitar 5-10% pemilih. Di kiri mungkin lebih kecil lagi. Nah, yang ngumpul di tengah. Nah, saya mau mengutip sedikit pendapat dari seorang akademisi namanya Bishop yang menulis pada tahun 2008. Apakah yang dimaksud dengan polarisasi politik? Ini slide sebelumnya ya. Sebelumnya lagi. Ya, terima kasih. Jadi polarisasi politik itu adalah pengelompokan orang yang memiliki ide atau konsep yang sama. Nah, jadi orang yang memiliki ide atau konsep yang sama itu menyatu, mengelompok menjadi kelompok orang-orang yang homogen. Nah, di dalam homogenitas itu, termasuk di dalamnya adalah mengeluarkan yang tidak sama. Jadi yang tidak sepikiran, seide, itu dikeluarkan dari kelompok tersebut atau kelompok ini menjauh dari kelompok yang berbeda. Nah, yang menjadi persoalan terkadang polarisasi politik ini tidak sekedar persoalan menang atau kalah, persoalan perbedaan ideologis, tetapi juga dianggap sebagai pilihan hidup. Gitu. Jadi terkadang politik itu dianggap bahkan melampaui agama. Gitu. Fanatisme pada politik itu menjadi nomor satu, menjadi identitas seseorang. Gitu. Tolong slide berikutnya. Nah,
Sekarang kalau kita bicara tentang polarisasi politik di media sosial, itu ada dua penyebabnya. Jadi kalau kita bermain media sosial, kita tuh cenderung mencari atau mengikuti atau memantau akun-akun yang sepemikiran dengan kita. Itu yang disebut dengan selective exposure atau participant selectivity. Jadi pendapat atau pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda itu kita abaikan gitu. Itu pertama. Nah, kedua, di dalam media sosial itu ada yang namanya filter bubble atau social media algorithm. Nah, jadi kalau kita ini yang kita baca misalnya yang akun-akun yang pro Jokowi gitu ya, maka nanti akan muncul akun-akun baru gitu. Misalnya kita bacanya itu di Instagram gitu ya. Nanti di explore itu akan muncul yang secara algoritmik itu setipe dengan media sosial yang kita follow, yang kita baca, yang kita like dan sebagainya. Itu yang disebut dengan social media algorithm. Jadi secara individu kita itu memilih untuk berkelompok ya. Kemudian itu secara algoritma dari media sosial itu juga akan disupport gitu. Kita akan memunculkan media sosial akan memunculkan hal-hal yang sejalan dengan apa yang kita search gitu. Nah, itu sebetulnya sama, itu tidak hanya persoalan politik ya. Misalnya kita belanja online gitu ya, kita cari sepatu merek tertentu gitu ya. Itu di Tokopedia atau di Lazada atau di Shopee dan sebagainya. Nanti tiba-tiba di Instagram kita itu ada muncul iklan yang sponsored oleh merek-merek sepatu tertentu. Ini jadi memang antar media sosial itu ada jalinan algoritmik gitu. Jadi itu yang menyebabkan kita itu misalnya sedang concern pada suatu masalah, kita akan tertimpa juga, kita akan mengalami exposure juga oleh akun-akun lain yang isinya senada gitu. Nah, jalinan kedua hal tadi antara yang personal selection dan social media algorithm itu membentuk yang disebut dengan fanatisme kelompok gitu. Jadi untuk menjadi bagian dari kelompok kita tidak semata-mata berkumpul gitu ya. Kita ini juga harus mengadakan pertempuran gitu. Jadi kita mesti saling ejek di media sosial, kita mesti serang. Itu target yang nyenggol jagoan kita, serbu. Nah, itu menunjukkan bahwa ada fanatisme kelompok, itu yang menjadi syarat seseorang menjadi bagian dari kelompok. Jadi kalau dia itu tidak menyerang lawannya, maka dia dianggap tidak solider gitu. Nah, itu jadi saling seperti gumpalan bola salju gitu menggelinding, semakin lama semakin besar. Kita semakin menyukai pandangan politik tertentu, maka kita akan mendapatkan exposure dari media-media lain, dari akun-akun lain yang senada. Begitu juga kalau kita benci, kita tuh akan mendapatkan serangan dari media-media lain yang juga senada gitu. Nah, itu ada dalam otak kita itu yang disebut dengan oksitoksin ya, yang dari otak kita itu dari hipotalamus mendorong mencintai anggota in-group dan membenci kelompok out-group. Begitu yang disampaikan oleh seorang intelektual namanya Hay tahun 2012. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, perkembangan terbaru ini sebagai imbas dari pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016. Jadi muncul apa yang disebut dengan post-truth. Jadi tahun 2016 itu Web Oxford Dictionary mengklaim atau menisbatkan frase post-truth sebagai frase yang paling banyak digunakan di seluruh dunia pada tahun 2016. Jadi era post-truth itu ditandai ketika Donald Trump melakukan politik yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya sepihak begitu ya, kebenaran yang sepihak begitu. Dan karena
banyaknya orang yang pro pada Donald Trump, maka apapun yang dikatakan oleh Donald Trump itu dianggap sebagai kebenaran gitu. Nah, ini sebuah era yang tidak semata-mata berdiri sendiri gitu ya, melainkan dia menjadi jalinan dengan berkembangnya digitalisasi komunikasi. Semakin banyak orang yang mendapatkan akses ke media sosial, kemudian masyarakat itu tidak hanya mengkonsumsi, tetapi juga menjadi produsen. Masyarakat itu bisa menghasilkan opini sendiri, kemudian dimuat di media sosial, atau setidaknya menjadi konsumsi bagi rekan-rekannya, begitu ya, dalam komunitasnya dan sebagainya. Itu jadi masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi menjadi produsen. Nah, ini yang disebut dengan demokratisasi media. Kemudian muncul juga yang disebut dengan jurnalisme warga atau citizen journalism. Masyarakat bisa melakukan liputan sendiri, gitu ya. Misalnya ada kecelakaan nih, peristiwa sederhananya, di videoin sendiri, kemudian diupload, gitu ya, ditambah caption, itu malah bisa viral, malah bisa dikutip oleh media-media mainstream, gitu. Itu demokratisasi media. Jadi media itu tidak hanya didominasi oleh media-media mainstream, tetapi juga oleh warga yang semula adalah konsumen. Nah, akibat dari itu adalah kadang-kadang persoalan viral itu jauh lebih penting daripada persoalan benar. Gitu. Asalkan sesuatu itu viral, maka dia lebih mudah diterima. Oh, ini udah nyebar di mana-mana kok, semua orang tahu, ada di WA grup saya, ada di WA grup kampus, WA grup kompleks rumah dan sebagainya. Maka itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Gitu. Karena viral tadi, maka kebenaran tidak lagi difalsifikasi, tidak lagi diuji benar atau salahnya, tetapi yang penting adalah viral. Gitu. Slide berikutnya. Nah, dulu dikenal yang disebut dengan spin, gitu ya. Nah, post-truth ini berbeda dengan spin. Gitu. Jadi kalau spin itu faktanya satu, tetapi kemudian dipandang dari sudut yang berbeda. Dan itu sah-sah saja. Jadi katakanlah misalnya hutang pemerintah Indonesia sekarang sekian ribu triliun. Itu fakta yang sama. Oleh orang-orang yang pro pemerintah, diberikan pembenaran bahwa ini sebanding dengan pembangunan infrastruktur, sebanding dengan pemberantasan kemiskinan dan sebagainya. Sementara orang-orang yang anti pemerintah akan menggunakan data tersebut untuk menjatuhkan ini pemborosan, ini tidak efisien dan sebagainya. Ini faktanya sama, ini spin. Gitu. Nah, post-truth itu hal yang berbeda. Jadi post-truth itu tidak hanya faktanya itu satu, tetapi dia itu bahkan membangun basis data atau basis kebenaran yang berbeda. Misalnya begini, misalnya sekarang perdebatan apakah corona ini virus yang sifatnya alamiah atau buatan. Misalnya ya, kemudian ada sekelompok orang yang berusaha mengatakan bahwa corona ini adalah virus yang buatan. Maka akan ada nanti sebuah laboratorium yang kelihatannya itu terpencil begitu ya, kemudian di-shoot dari jauh gitu, ada orang keluar masuk, kemudian entah mengeluarkan tabung-tabung obat, kemudian nanti ada juga sekelompok ahli yang kemudian membenarkan bahwa corona itu buatan gitu. Jadi post-truth itu tidak semata-mata dia melihat sebuah fakta yang sama dari cara pandang yang berbeda, tetapi berusaha memberikan fakta tandingan, atau kalau istilah halusnya itu, kalau istilah dalam post-truth itu adalah kebenaran alternatif. Misalnya kemarin Donald Trump ngotot ya, saya ini menang, saya ini dicurangi. Maka dia akan membuat katakanlah semacam rilis di televisi yang pro pada dia, gitu ya. Kalau di di Amerika itu Fox gitu ya, yang pro Republik gitu. Untuk merilis survei atau katakanlah hitung cepat yang menunjukkan bahwa dia menang. Kemudian nanti ada ahli-ahli yang mengatakan bahwa Donald Trump itu menang di sini, dan kemudian dicurangi di sana, di sini. Nah, itu menciptakan sebuah kebenaran alternatif gitu. Nah, kemudian apakah orang mau mengikuti? Tolong slide berikutnya. Nah, persoalannya sekarang adalah bahwa berbagai riset menunjukkan bahwa kita ini sekarang bersama-sama masuk dalam era post-truth. Era post-truth itu artinya apa? Bahwa kita harus menghadapkan antara rasionalitas dengan
intuisi kita gitu. Jadi fakta itu tidak kemudian kita terima mentah-mentah. Yang lebih penting dari pengambilan keputusan gitu ya, adalah intuisi, adalah hasrat, adalah aspek-aspek yang berdekatan dengan emosi gitu. Jadi saya menerima misalnya ya bahwa hutang pemerintah ini melonjak dalam beberapa tahun terakhir sejak pemerintahan Jokowi misalnya. Tetapi itu tidak akan serta-merta membuat saya bertindak sesuatu gitu. Yang penting adalah emosi saya. Saya ini sebetulnya suka atau enggak sama Jokowi gitu. Kalau saya suka, maka itu akan menjadi dasar saya mencari riset misalnya ya, yang membenarkan bahwa hutang ini sebetulnya digunakan untuk hal-hal yang produktif gitu. Bisa dibayar dengan tepat waktu, kemudian bisa dikelola dengan baik dan sebagainya. Jadi yang penting itu adalah yakin dulu, yang penting itu adalah keyakinan kita pada pandangan politik tertentu, pada individu tertentu. Nah, fakta itu mengikuti gitu. Nah, jadi kita dihadapkan dengan situasi di mana rasionalitas harus berhadapan dengan intuisi. Fakta-fakta yang dimunculkan di media sosial itu sebetulnya tidak merubah pandangan seseorang secara signifikan gitu. Yang penting dia suka atau tidak suka pada kandidat yang sedang bertarung begitu. Slide berikutnya. Nah, kemudian ini yang saya mengutip beberapa riset gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan Party ID. Party ID itu adalah derajat kedekatan warga dengan partai yang diyakini untuk dipilih. Nah, di Indonesia itu ternyata Party ID-nya itu rendah. Survei SMRC tahun 2017 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang memiliki Party ID itu hanya 11,7%. Kemudian survei indikator politik Indonesia tahun 2021 bulan Februari itu menunjukkan hanya 6,8%. Artinya apa? Warga Indonesia yang mempunyai hak pilih yang merasa dekat dengan partai politik itu hanya sekitar segitu, 11,7, 6,8%. Kemudian ketika diberikan pertanyaan lanjutan, 46% itu merasa terwakili oleh anggota DPR. Jadi persennya bukan parpolnya gitu. Hanya 28,1 yang merasa terwakili oleh parpol. Nah, kalau dikaitkan dengan isu tadi ya, polarisasi politik di media sosial yang tinggi, namun party ID-nya itu rendah, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah kegaduhan di media sosial itu sebetulnya cerminan dari keterbelahan di kehidupan yang nyata gitu. Apakah kalau di medsos itu pertarungan itu tinggi gitu ya, itu sebetulnya juga cerminan dari apa yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di grassroots gitu. Karena ada satu penelitian yang saya baca dari Denny J.A. dan Erianto gitu ya, bahwa polarisasi sisa pemilu itu kan juga akhirnya terbawa ketika menilai kesigapan pemerintah menangani COVID gitu ya. Nah, sama pertanyaan akhir dari penelitian tersebut adalah apakah hasil ini mencerminkan apa yang terjadi di masyarakat? Apakah kegaduhan di media sosial itu menjadi cermin kegaduhan di masyarakat begitu? Nah, di sini kita memang harus berhati-hati ya, karena tidak sedikit peristiwa-peristiwa besar itu, misalnya Arab Spring dan sebagainya itu yang menunjukkan bahwa revolusi itu dimulai dari percikan-percikan api di media sosial. Jadi apapun yang terjadi saat ini, tentu yang lebih efektif, tentu yang lebih menjanjikan untuk kita bersama membangun Indonesia ini adalah menjaga agar percikan api di media sosial itu bisa dimanfaatkan secara konstruktif. Keterbelahan itu adalah keniscayaan, tetapi kita harus membawanya itu pada keterbelahan yang mengarah pada substansi gitu. Kurang lebih begitu. Terima kasih.